Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali pada ibadah Minggu di keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini diangkat dari Lukas pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat 39 sampai 42. Demikian saya bacakan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Suatu hari, seorang pendeta melewati pematang sawah hendak menuju ke suatu tempat. Di kiri kanannya dalam perjalanannya, dia melihat begitu banyak tanaman jagung yang tumbuh dengan subur, walaupun belum berbuah. Melihat tanaman jagung yang subur itu, sang pendeta berkomentar kepada salah seorang pemilik tanaman jagung itu. Sang pendeta berkata, "Wah, jagungnya bagus ya Pak?" Sang pemilik tanaman menjawab, "Belum tentu Pak. Yang bagus dan subur baru pohonnya. Padahal yang penting buahnya." Kemudian beberapa saat berselang, di akhir bulan Desember, daerah tersebut mengadakan perayaan Natal. Acaranya sangat bagus, sangat meriah. Dan khotbah pendeta itu pun sangat mengesankan. Pemilik tanaman jagung itu juga hadir dalam perayaan Natal tersebut. Setelah selesai acara, dia berkata kepada pendeta, "Ya bagus perayaan dan khotbahnya, namun yang penting buahnya, yakni bagaimana dampaknya bagi jemaat yang hadir. Ada perubahan atau tidak?" Demikianlah perkataannya kepada sang pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop ini ada beberapa hal yang ingin ditekankan, yakni pertama, tentang mata, kedua, pengetahuan, ketiga, tindakan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mata. Mata inilah yang menentukan pengetahuan dan penilaian seseorang ketika melihat sesuatu. Jadi mata adalah jendela. Ketika dibuka jendela itu, maka akan nampaklah semua apa yang ada di depan. Apa yang menjadi objek, apa yang menjadi suatu hal yang akan diraih atau dikerjakan, atau dinilai. Karena dengan mata akan melihat ragam warna, ragam benda, ragam hal. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh berupa
warna, berupa baik buruknya, berupa indah atau yang tidak indah. Inilah pengetahuan yang dilihat oleh mata, yang ditangkap oleh penglihatan. Itu akan masuk ke dalam hati, akan mempengaruhi hati. Itu dikatakan sebagai inner life. Jadi dari mata turun ke hati. Dari apa yang dilihat akan masuk ke hati dan akan mempengaruhi bagaimana nilai, bagaimana rasa, bagaimana tanggapan itu. Jadi mempengaruhi hati kita. Dan ketika itu sudah dipengaruhi, maka akan ada follow up-nya, lanjutannya, yaitu yang ketiga, yaitu adalah tindakan. Jadi tindakan ketika sudah ada dari mata dilihat, turun ke hati, maka hati akan menggerakkan panca indera kita. Tindakan adalah penampakan dari apa yang dilihat oleh mata atas kehidupan yang ada, atas objek yang ada. Jadi 3 hal ini tidak akan bisa terpisah dari yang satu ke yang lain, saling berkaitan. Mata adalah pelita tubuh. Karena melalui mata kita melihat segala sesuatu. Apa yang kita lihat dan bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Bila kita menggunakan mata dengan perspektif yang benar, maka kehidupan batiniah kita pun akan benar. Ketika melihat yang benar itu akan masuk ke dalam hati kita juga akan jadi benar, dan hati kita akan menggerakkan kebenaran itu dengan berbuat yang benar. Tapi sebaliknya juga bisa demikian terjadi. Ketika melihat yang jelek, maka yang jelek itu akan masuk ke dalam hati dan akan mempengaruhi hati akan menggerakkan tindakan kita. Mungkin menghindari, mungkin tidak menyukai, ya, banyak hal. Seperti ilustrasi yang singkat sederhana ini. Suatu hari, suami istri satu keluarga berbincang-bincang. Si istri ini suka membaca. Dia membaca banyak hal, dia belajar banyak hal dari berbagai media. Suatu malam dia berkata kepada sang suami, "Pak, aku ingin rumah tangga kita langgeng terus sampai kakek nenek. Tapi menurut buku yang kubaca, suami atau istri masing-masing pasangan itu harus mengetahui, harus menilai kelemahan dari masing-masing pasangan. Sehingga kelemahan itu bisa kita tindak lanjuti. Dan malam ini, Papa ambil posisi di meja belajar, mungkin daftarkan semua tentang kelemahan Mama. Dan Mama akan mendaftarkan semua tentang kelemahan Papa." Sang suami mengiyakan ajakan dari sang istri. Lalu mereka masing-masing mengambil bagiannya, mengerjakan apa yang didiskusikan tadi. Selang beberapa waktu, mereka istirahat. Pagi-pagi, sang istri langsung berbicara di meja makan kepada sang suami. "Pak, aku sudah mendaftarkan semua kelemahanmu. Inilah kelemahanmu." Dia buka dari nomor 1, masuk ke lembaran kedua, lembaran ketiga. Dalam hati si papanya itu, suaminya itu, wah, banyak sekali kelemahanku. Setelah selesai membaca, sang istri itu membaca penilaian yang kepada sang suami, maka sekarang sang istri berkata, "Pak, sekarang giliran Papa. Tolong bacakan semua apa kelemahanku." Sang suami hanya melihat sang istri. Dan dia berkata, "Istriku, tidak ada kelemahanmu.
Aku hanya melihat kesempurnaan dalam hidupmu. Ala borurina aja doho. Hasiakku. Ubahinido. Oluau. Gabi. Amatam. Manang ahape nadong diho. Ulido nang dia. Apapun yang ada padamu, itu adalah keindahan bagiku. Jadi tidak ada kelemahan. Sambil mata sang suami berkaca-kaca. Ada kebalikan. Saudara-saudara, itu hanya satu ilustrasi. Banyak keluarga, semakin lama perjalanan berkeluarganya, bukan semakin lebih mesra, bukan semakin lebih indah. Karena semakin lama perjalanannya, semakin banyak kelemahan-kelemahan yang dilihat. Sehingga negara-negara Eropa ataupun juga Singapura, para kaula mudanya banyak yang tidak mau berumah tangga. Mereka mau hidup menyendiri, jomblo. Karena mereka takut dengan segala tetek bengek urusan dari keluarga. Segala kelemahan dari pasangan. Ribet katanya. Lebih bagus jalan sendiri. Ya, kalau semua dilihat dari kacamata hitam hidup ini, maka semua akan berwarna hitam. Sang istri melihat dengan kacamata hitamnya segala apa yang ada pada suaminya. Sehingga ketika dia melihat dengan kacamata hitam, maka banyaklah kelemahan-kelemahan yang dia temui. Saudara, kalau Anda dan saya berkacamata hitam, maka lihat keluar, tidak ada yang indah yang kita lihat. Semua akan berwarna hitam. Tidak ada warna-warni di situ. Semua akan gelap. Semakin hitam kacamata, semakin pekat, maka semakin hitam jugalah, semakin kelam jugalah penglihatan kita kepada dunia sekitar kita. Coba bandingkan dengan kacamata transparan. Apa yang dilihat, itu akan menjadi apa adanya. Merah yang dilihat, merahlah penilaiannya. Hitam dilihat, hitam penilaiannya. Putih dilihat, akan bercampur aduk semuanya. Berwarna-warna. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita melihat dengan mata kita, tapi mata kita melihat dengan kacamata hitam kehidupan, maka tidak akan ada yang baik yang kita lihat. Semua akan salah kita lihat. Semua akan kelam kita lihat. Jadi mata itu sangat mempengaruhi penilaian kepada dunia sekitar. Cara pandang itu sangat mempengaruhi. Itu sebabnya saya katakan tadi, cara kita melihat perspektif mata kita, kalau benar kita melihatnya, maka kehidupan batiniah kita pun akan benar. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang negatif, perspektif yang tidak baik, maka batiniah kita pun juga pasti akan demikian. Selanjutnya, dari penglihatan itu yang mempengaruhi hati kita, maka tindakan yang nampak juga akan dipengaruhi. Jadi tindakan kebenaran, melakukan yang benar, itu akan dimulai dari melihat yang benar, kemudian yang benar masuk ke dalam hati, sehingga tindakannya juga dengan tindakan kebenaran. Jadi apabila tindakan seseorang tidak mencerminkan kebenaran, maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kehidupan dalam hatinya. Apa yang dia lihat? Sudahkah Yesus bertahta di dalam kehidupannya? Dan apakah dia mencintai firman-Nya? Atau apakah dia lebih banyak melihat yang kurang, melihat yang gelap, melihat yang salah? Sehingga yang keluar pun dari hatinya, dari tindakannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, juga adalah dari sisi yang gelap. Berarti memang di dalam hatinya dan juga cara pandangnya itu adalah dalam ketidakbenaran. Tetapi apabila Yesus sudah bertahta dalam hatinya, maka itu akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan juga dalam kebenaran Yesus.
Sehingga kita garis bawahi, perubahan kualitas buah tindakan kita juga harus diawali dari perubahan pohon kehidupan kita, yaitu diri kita. Cara kita memandang, hati kita. Mari kita renungkan. Mari bangun hidup kita di atas dasar yang benar dan teguh, yakni Yesus Kristus. Dialah yang memberikan hati yang baru. Tanpa Tuhan Yesus, hati kita takkan baru. Setelah itu, tetaplah berakar dan dibangun di atas Dia, agar buah-buah perbuatan yang dihasilkan adalah buah kebenaran. Hati yang dipimpin Kristus dan dipenuhi kebenaran firman Tuhan akan memimpin seluruh hidup kita kepada kebenarannya. Selama ini, siapakah yang bertahta di hati kita? Di hatimu, saudaraku. Itu akan nampak dari buah perbuatan kita. Nggak akan bisa dibohongi. Karena tindakan kita mencerminkan apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita lihat. Sekali lagi, siapakah yang bertahta dalam hidup kita? Supaya ketika Kristus bertahta, maka penilaian kita kepada orang lain juga akan semakin baik. Kalaupun ada yang salah tidak dibesar-besarkan. Bila perlu harus diperbaharui. Kalau ada yang baik yang dilihat, yang baik itu harus dikembangkan. Itulah ketika Kristus bertahta dalam hati kita. Buah-buah apa yang dihasilkan dari perbuatan kita dan perkataan kita. Sekali lagi, perubahan buah atau tindakan kita itu harus dimulai dari pohonnya, yaitu hati kita, penglihatan kita. Maka lihatlah yang baik, dengarlah yang baik, itu akan mempengaruhi hati kita. Buanglah yang tidak baik, tetapi tanamkanlah selalu apa yang indah, yang positif di dalam hidup kita. Maka itu akan mengalir dalam bentuk perbuatan kita yang baik, yang indah. Ini bukan hal yang mudah, apalagi kita berhubungan dengan orang-orang lain. Mungkin kita tidak seide, tidak sependapat, tidak seperjuangan, tidak sejalan. Itu akan mempengaruhi kita. Tetapi yang bertahta dalam hati kita, apapun itu yang ada di samping, kiri, kanan, muka, belakang hidup kita, kita akan bisa berdiri di atas kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Ragam orang, ragam warna. Tuhan, itu sangat mempengaruhi kami. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu cenderung mempengaruhi cara berpikir kami, cara menilai kami, cara bertindak dari hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya dalam segala perbedaan, dalam segala keragaman, Tuhan mengajari kami, Tuhan mendidik kami dengan bertahta dalam hidup hati kami, supaya ketika Tuhan yang baik bertahta dalam hidup kami, maka kami akan berpikir, kami akan melihat, kami akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Memang itu bukannya mudah Tuhan. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak kami sukai, orang-orang yang mungkin tidak menyenangi kami, yang tidak sejalan, tidak seide, apalagi tidak seiman, mungkin akan ada pergesekan. Tapi biarlah Tuhan, kami menerima didikan Tuhan. Biarlah Tuhan mendidik kami menjadi orang-orang yang dapat melihat diri kami terlebih dahulu
sebelum kami menilai orang lain. Biarlah kami memperbaharui hati kami, hidup kami semakin lebih baik, sehingga mengalirlah kebaikan, keindahan, kesejukan dari hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, khotbah Minggu pada hari ini. Kiranya ke depannya juga kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.